Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang bersama kami di diskusi atau di ini adalah serial ketiga dari kami. Biasanya kami membahas pada malam hari COVID-19, maka kami menghubungkan COVID-19 ini dengan pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Telah hadir di tengah-tengah kita, itu adalah Mas Kurnia Ramadana. Beliau adalah peneliti Indonesian Corruption Watch. Selamat malam, Mas Kurnia. Selamat malam, Mbak. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Yang kedua adalah Mas Wawan Suyatmika. Beliau adalah peneliti dari Transparency International Indonesia. Selamat malam, Mas Wawan. Halo, selamat malam. Yang ketiga adalah Mas Zainur Rahman. Beliau adalah peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, Mas Zain. Mas Zain? Ya, selamat malam, Mas Zain. Selamat malam, Hanifah, teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa menanyakan di akhir diskusi kita nanti setelah pemateri memaparkan penjelasannya. Untuk mekanisme tanya jawab, teman-teman bisa menggunakan chat langsung ke host meeting pada malam hari ini. Untuk pemaparan materi yang pertama, langsung saja kepada Mas Kurnia Ramadana. Cek. Ya. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beberapa waktu lalu baru saja mendengar berita yang cukup mencenangkan ya, yang mana di tengah pandemi COVID-19 ini tiba-tiba ada narasi dari Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona Lawli, yang tiba-tiba ingin merevisi peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012, yang mana itu adalah merupakan regulasi yang kita anggap cukup progresif sebagai upaya negara untuk memperketat pengurangan hukuman baik dalam bentuk remisi, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat. Satu sisi kita mengapresiasi ya niat dari Menteri Hukum dan HAM untuk membebaskan baik itu dengan metode pembebasan bersyarat, asimilasi untuk 30.000 narapidana ataupun tahanan di seluruh Indonesia. Akan tetapi yang menjadi persoalan pada saat forum rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, tiba-tiba Menteri Hukum dan HAM mewacanakan untuk turut juga membebaskan sekitar 300 narapidana kasus korupsi dengan klausula atau dengan persyaratan di atas usia 60 tahun dan juga telah menjalani 2/3 masa hukuman. Ini yang kita anggap sebagai Yasona sedang mencari celah ya di tengah situasi pelik seperti ini. Kenapa? Karena
Ada beberapa alasan ya yang kita sempat suarakan saat itu. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, white collar crime, kejahatan kerah putih, sehingga treatment negara tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Salah satunya dengan tetap mempertahankan PP 99 tahun 2012. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kebijakan itu ketika nantinya misalnya disetujui oleh Presiden Jokowi, itu tidak akan menimbulkan efek jera lagi kepada pelaku korupsi. Kita sama-sama tahu penegak hukum kita sudah bersusah payah untuk mengungkap perkara korupsi, meringkus pelaku korupsi, baik itu KPK, kejaksaan, ataupun kepolisian. Berpindah ke lingkup peradilan pun seperti itu. Ada beberapa putusan yang saya rasa bisa diapresiasi dengan hukuman yang cukup maksimal. Tapi ketika berpindah ke lembaga pemasyarakatan yang kita harapkan menjadi tempat akhir untuk memberikan efek jera, tapi toh juga negara tidak berpihak pada isu tersebut. Malah negara mewacanakan untuk membebaskan 300 narapidana kasus korupsi. Selain dari itu, poin yang cukup penting adalah kita tidak menemukan adanya korelasi antara merebaknya wabah COVID-19 ini dengan keharusan negara untuk membebaskan 300 narapidana kasus korupsi. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa narapidana kasus korupsi kita itu kerap kali mendapatkan fasilitas khusus dari lembaga pemasyarakatan. Baik itu fasilitas sel mewah. Kita melihat beberapa waktu lalu stasiun televisi Mata Najwa sempat mendatangi lapas Sukamiskin dan menemukan di berbagai sel itu mempunyai fasilitas yang khusus, baik itu televisi, bahkan OCK Legis itu sempat bawa laptop kalau saya tidak salah, dan yang penting adalah mereka ditempatkan satu sel satu orang gitu loh. Jadi logika social distancing, physical distancing sebenarnya sudah dilakukan oleh para narapidana kasus korupsi, sehingga tidak tepat jika mereka tidak cepat jika dalih wabah COVID-19 ini dikait-kaitkan kepada narapidana kasus korupsi sehingga mereka harus diberi pembebasan begitu. Lain hal lagi, kalau kita melihat data dari Kementerian Hukum dan HAM sebenarnya jumlah narapidana kasus korupsi itu sangat minim. 1,8% dari total seluruh narapidana yang ada di Indonesia. Jadi ketika ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa lapas kita overcrowded, overkapasitas karena kehadiran dari narapidana kasus korupsi, tentu itu merupakan kekeliruan yang mendasar ya saya rasa. Jadi pada intinya kita menentang keras kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM yang ingin merevisi PP 99 tahun 2012. Itu sikap kita beberapa waktu lalu. Update-nya adalah kemarin Presiden Jokowi menegaskan bahwa dia menolak untuk merevisi PP 99 tahun 2012 sehingga usul dari Yasona Lauli itu tidak diterima oleh istana. Tapi kita jangan lengah, kita jangan langsung senang dengan statement dari Presiden Jokowi itu, karena toh faktanya dalam proses legislasi kita saat ini sedang juga membahas revisi Undang-Undang Pemasyarakatan yang juga ingin menegasikan peraturan pemerintah tahun 99 tahun 2012. Dan ini harusnya menjadi pegangan ya bagi Menteri Hukum dan HAM untuk tidak lagi mewacanakan merevisi PP 99 tahun 2012. Karena catatan ICW, Yasona itu sudah 8-9 kali sebenarnya pernah mengutarakan pendapat ingin mempermudah pengurangan hukuman bagi narapidana kasus korupsi. Mungkin itu, Mbak, sebagai awalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kurnia atas pemantik diskusinya. Mungkin satu pertanyaan ya untuk Mas Kurnia. Sekarang pembahasan RUU Pemasyarakatan ini mungkin sudah sampai mana, dan
apakah ada selintingan atau isu terkait dengan remisi bagi koruptor di dalam RUU Permasyarakatan ini? Ya, sekitar 3 atau 4 hari lalu, DPR itu mengadakan paripurna dan mereka menegaskan bahwa rancangan undang-undang atau revisi undang-undang yang sempat dibahas pada waktu sebelumnya akan tetap dilanjutkan dengan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu poin soal carry over. Jadi mereka praktis lebih mudah untuk membahas sampai pada mengundangkan sebuah undang-undang yang menjadi tunggakan pada periode sebelumnya. Jadi dalam RUU Pemasyarakatan ini harus kita waspadai bersama. Ada gerakan dari negara, yaitu pemerintah dan juga DPR, yang ingin mencoba mengganggu konstelasi regulasi anti korupsi di saat pandemik seperti ini. Dan kita sama-sama tahu, poin dalam revisi Undang-Undang Pemasyarakatan itu sangat menguntungkan pelaku korupsi. Utamanya yang tadi saya sebut bahwa PP 99 tahun 2012 ingin dicabut dalam ketentuan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan, yang mana ada 2 poin krusial dalam PP 99 tahun 2012. Pertama, soal ketika narapidana kasus korupsi ingin mendapatkan remisi, maka dia harus menjadi justice kolaborator. Poin itu akan dihapus. Selain dari itu, untuk isu pembebasan bersyarat, narapidana kasus korupsi harus mendapatkan rekomendasi dari penegak hukum terkait, which is itu adalah kepolisian, kejaksaan, ataupun KPK. Dan itu juga ingin dijegal lagi oleh DPR dan juga pemerintah. Jadi isu beberapa regulasi yang dikebut oleh DPR ini harus kita awasi, harus kita advokasi bersama. Itu mungkin. Terima kasih atas pembicaranya, Mas Kurnia. Mungkin kalau saya simpulkan, catatan ICW terhadap wacana ini adalah bahwa remisi tidak ada korelasinya dengan COVID-19, dan kita tetap harus waspada dan jangan lengah karena saat ini juga tengah dibahas berkaitan dengan RUU Permasyarakatan. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait dengan kondisi bencana yang akan dijabarkan lebih lanjut oleh Mas Wawan. Ya, selamat malam, Mas Wawan. Makasih Mbak Hanifah. Ya. Selamat malam. Terima kasih juga untuk teman-teman yang juga sudah hadir di diskusi ini. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Nah, saya sebenarnya ini Mbak Hanifah, saya punya satu slide presentasi, kalau boleh ditampilkan atau saya kirimkan ke Mbak Hanifah. Silakan Mas, bisa di-share? Ya, saya share ke... Oh, sorry. Ternyata nggak bisa. Saya mau share ke WhatsApp. Oke. Bentar. Iya. Ya, kawan-kawan udah dapat? Sudah Mas, sudah tertampil? Oke, iya. Terima kasih untuk kawan-kawan di Pukat undangannya untuk kami di Transparansi Internasional. Kami akan sharing soal bagaimana sih korupsi dalam pandemi begitu ya. Memang umum sekali ini, materi yang sangat umum, namun penting juga untuk kita perhatikan bersama gitu. Kalau sebenarnya konteks situasi hari ini itu bisa dibilang memang pandemi ini memang bukan pertama kalinya ya kita mengalami pandemi global semacam ini gitu. Beberapa waktu yang lalu juga kalau kita ingat ada sejarah tentang flu Spanyol tahun 1900-an begitu, atau bahkan cacar tahun 1800, dan kemudian yang paling baru misalnya 2006 ada flu burung, 2009 ada flu babi gitu, dan kemudian 2020 kita juga terkena musibah lagi begitu ya, di mana lebih dari 200 negara mengalami pandemi atau wabah global di COVID-19 begitu, di mana asal dari coronavirus ini atau COVID-19 ini berasal dari Wuhan, Cina begitu. Namun sangat tidak elok kalau
seperti kebijakan Amerika yang mengatakan bahwa ini Wuhan virus ini sangat tidak elok dan tidak bagus secara komunikasi globalnya begitu, walaupun memang berasal dari China begitu. Hal yang sama misalnya kalau kita pelajari flu babi, kejadiannya juga di Meksiko awalnya nggak layak juga itu disebut sebagai flu Meksiko gitu ya, karena ada hal yang memang sensitif di situ gitu. Nah, di lebih dari 200 negara pandemi atau wabah global COVID ini memang angka tertingginya berada di pusarannya di Cina, yang kedua di Italia, dan di Amerika Serikat yang hari ini juga sedang mengalami peak yang sangat tinggi begitu, dengan tingkat kedaruratan yang memang kalau teman-teman semua juga menyimak berita di tataran internasional, misalnya bagaimana Italia juga sudah merapikan angkatan perangnya, truk-truk yang berisi jasad para korban COVID-19 ini gitu ya. Terus Amerika juga sudah mengalami tingkat kematian yang juga tinggi gitu, sehingga sebenarnya wabah atau pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipandang enteng gitu ya. Nah, tadi secara global juga data yang tercatat oleh komunitas global termasuk yang di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1.136.000 jiwa yang terinfeksi virus itu, dan 62.000 diantaranya itu meninggal begitu. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah tercatat 2.400 jiwa yang terinfeksi gitu, dan lebih dari 200 jiwa yang meninggal, sehingga ini menjadi catatan bersama bahwa konteks situasi pandemi dengan segala kebijakan dan segala perilaku kita hari ini menjadi bagian untuk bagaimana kita bersikap gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, bahwa kondisi wabah ini juga disinyalir begitu mampu menimbulkan celah untuk korupsi begitu ya. Korupsinya bukan hanya sekedar bagaimana mengambil uang negara, bagaimana memanfaatkan sumber daya publik, tetapi merampas hak warga negara pun itu juga bagian dari skema korupsi begitu. Misalnya dalam hal mendapatkan perawatan kesehatan yang layak begitu. Kalau misalnya teman-teman juga ingat masyarakat sipil, eksponen masyarakat sipil menolak misalnya tes yang akan dilakukan terhadap 560 anggota DPR, itu bukan tanpa sebab gitu, karena kok eksklusif sekali mereka begitu ya, karena dalam hal ini seharusnya yang mendapat prioritas pertama tes adalah mereka yang berada pada red zone atau daerah merah, daerah dengan situasi darurat, dan kemudian juga tesnya juga tidak hanya sekedar melakukan uji suhu tubuh, tapi juga yang lebih detail lagi, ada model VCR, ada model PCR, dan berbagai model gitu. Sehingga sebenarnya ketika hak warga ini terampas untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak, maka ini pun menjadi salah satu potensi korupsi yang ada saat konteks wabah penyakit ini. Nah, Transparansi Internasional mencatat begitu beberapa kasus korupsi di sektor kesehatan secara global gitu ya. Dalam kondisi normal aja sebenarnya WHO itu mencatat bahwa sampai dengan tahun 2019 kemarin lebih dari 400 juta orang itu tidak mempunyai akses kesehatan gitu. Artinya kalau penduduk bumi ini ada sekitar 6 miliar, 400 juta di antaranya tidak mempunyai akses kesehatan yang layak gitu. Dan 40% populasi dunia tidak mempunyai proteksi atau jaminan sosial. Ini yang sungguh mengenaskan gitu. Hanya negara-negara dengan proteksi jaminan sosial seperti semacam welfare state yang ada di beberapa belahan Eropa Barat, Skandinavia, Nordik, mereka cukup bagus begitu ya. Tetapi 40% belahan yang ada di Asia, Afrika, Timur Tengah dan sebagainya sangat tidak layak begitu. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab kenapa pemerintah di semua belahan dunia ini menjadi gagap begitu ketika berbicara soal pandemik begitu. Data yang lain menyebutkan kantor UNODC mencatat bahwa sekitar 10-25% dari semua uang yang dihabiskan untuk pengadaan secara global itu hilang karena korupsi begitu. Jadi kalau ada pengadaan begitu, 10%-nya itu dilakukan korupsi itu. Bahkan di negara yang tadi saya bilang yang sudah settle begitu ya, demokrasinya, transparansinya, akuntabilitasnya seperti Uni Eropa pun, bahwa masih ada tersisa 28% kasus korupsi di sektor pengadaan, terutama pengadaan peralatan medisnya gitu. Jadi ini juga menjadi catatan bahwa
korupsi ini memang penyakit yang sama kayak tadi pandemik juga begitu ya. Transparansi Internasional Indonesia pada tahun 2019 kemarin kita membuat satu penelitian yang kita namakan Global Corruption Barometer begitu yang mengukur bagaimana angka suap di pelayanan publik begitu. Nah, angka suap di rumah sakit yang menjadi salah satu pantauan kami misalnya di Afrika dan Timur Tengah itu masih ditemukan 14% angka suap untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Di Amerika Latin dan Karibia masih 10%. Indonesia sendiri tahun 2017 ketika kami meluncing Global Corruption Barometer, masih ditemukan bagaimana pelayanan publik di Indonesia mengalami suap sebanyak 15 dari 100 pasien atau pengakses kesehatan itu melakukan upaya suap. Nah, ini menjadi catatan juga, ternyata dalam kondisi normal pun korupsi di sektor kesehatan ini begitu membahayakan gitu ya. Nah, di sisi yang lain, kami memetakan resiko korupsi, begitu ya. Resikonya apa dari korupsi yang tadi kita ceritakan sekian persen, sekian juta jiwa? Itu kami mencatat bahwa korupsi di sektor kesehatan ini menyebabkan kerugian lebih dari 500 miliar US dollar per tahunnya secara global gitu. Dan tragisnya, dia juga membunuh 140 ribu anak-anak di dunia. Jadi ada semacam genosida generasi yang tidak disadari akibat korupsi ini. Sehingga sebenarnya ketika kita melihat kerugian yang lebih dari 500 miliar setiap tahunnya, atau bahkan yang membunuh sekitar 140 ribu anak-anak di dunia ini, bukan hanya perang, bukan hanya genosida dalam bentuk kejahatan lingkungan, kejahatan biologis, tapi juga ternyata korupsi harusnya kenapa menjadi extraordinary crime, salah satunya ya kerugian akibat korupsi yang mencapai 500 miliar US dollar per tahunnya dan membunuh 140 ribu anak-anak di dunia gitu. Sehingga ini menjadi satu catatan tersendiri kenapa korupsi masuk sebagai extraordinary crime gitu harusnya. Nah, yang kedua tentunya korupsi sangat mempengaruhi setidaknya ada 5 dimensi dalam kinerja sistem kesehatan yang tadi saya ceritakan. Ada keadilan, ada kualitas, daya tanggap, efisiensi, dan ketahanan begitu. Nah, menurut Bank Dunia tadi, ketika ditemukan kasus suap di pelayanan kesehatan, tentunya masyarakat pengakses yang tidak mampu mengakses tidak akan memperoleh keadilan. Jangankan memperoleh keadilan, terus kemudian juga tidak akan memperoleh kualitas hidup yang layak tadi. Masyarakat yang terdampak harusnya mereka yang pertama kali dilakukan tes, begitu, bukan privilege sebagai anggota wakil rakyat yang pertama kali begitu. Ini sangat mempengaruhi bagaimana korupsi dalam dimensi kinerja sistem kesehatan di seluruh dunia gitu. Dan ini WHO dan Bank Dunia mencatat hal tersebut gitu. Bahkan WHO sendiri memperkirakan sekitar 7,5 triliun US dollar begitu untuk kesehatan tiap tahun begitu. Artinya tadi kalau dihitung-hitung sekian persennya begitu dikorupsi begitu. Artinya dana yang besar pun tidak akan tepat sasaran ketika masih ada korupsi di dalamnya begitu. Atau sekitar 1.000 US dollar rata-rata per orang itu sebenarnya dialokasikan. Namun ini tentunya berbeda begitu ya dengan antara negara maju dengan negara yang berkembang atau bahkan negara miskin gitu. Sehingga kita melihat bagaimana ketimpangan, kemiskinan, ketimpangan dalam sektor kesehatan pun terjadi ketika ada risiko korupsi di dalamnya gitu. Nah, sebenarnya kita punya pembelajaran begitu, baik itu secara global maupun di Indonesia begitu. Nah, menurut catatan British Medical Journal, ketika terjadi wabah flu babi pada tahun 2009 dan 2010 begitu, secara global itu negara-negara itu melakukan pengadaan stocking terhadap Tamiflu, obat yang digadang-gadang bisa mencegah atau mengobati flu babi. Dan itu secara global kalau uangnya dikumpulkan pengeluarannya itu sekitar 18 miliar US dollar begitu. Namun di sisi yang lain perusahaan farmasi yang berbasis di Swiss, Roche, kalau teman-teman juga biasa mengkonsumsi obat-obatan yang dari Roche, misalnya yang tablet-tablet itu, nah itu mengatakan bahwa Tamiflu itu tidak lebih baik dari paracetamol dalam mengobati flu babi gitu. Artinya sebenarnya dengan stocking paracetamol saja sudah cukup gitu, tidak sampai pada stocking Tamiflu. Dan hari ini kalau kita ngelihat misalnya Tamiflu juga sudah
diusahakan lagi gitu, bahkan oleh Indonesia dalam hal pengadaan bersama dengan obat yang lain begitu. Nah, apakah efektivitasnya masih mau diulang lagi? Kalau saya sih mendingan dialihkan untuk proyek-proyek yang sifatnya pengembangan ilmu pengetahuan gitu ya, bukan stocking Tamiflu atau Kina dan sebagainya yang belum terbukti efektivitasnya dalam menghambat laju COVID-19 ini gitu. Yang kedua, pembelajaran kedua ketika wabah Ebola tahun 2014 dan 2016 begitu. Red Cross International memperkirakan terjadi korupsi di Guinea dan Sierra Leone lebih dari 6 juta US dollar begitu. Bahwa laporan ini menunjukkan epidemi Ebola itu diakibatkan oleh pengelolaan anggaran yang tidak tepat di Guinea dan di Sierra Leone gitu. Termasuk juga pelaporan gaji yang salah sasaran hingga penyuapan kepada awak medis yang tadi di beberapa negara miskin memang suap, dan itu terkonfirmasi ketika tahun 2019 masih ditemukan sekitar 14% di Afrika itu terjadi suap begitu antara pengakses kesehatan dengan pelayanan publik di bidang kesehatan gitu. Nah, sebenarnya ada pembelajaran juga yang positif gitu selain pembelajaran dari sisi negatif di dua wabah tadi ya, flu babi dan Ebola. Ketika SARS melanda Taiwan tahun 2003, gitu, seperti kita ingat juga pernah melanda di Indonesia juga, SARS, MERS dan sebagainya. Namun Taiwan bergerak cepat pasca SARS melanda. Kini Taiwan itu sudah punya semacam pusat komando nasional gitu, yang dia memang satu gugus tugas yang betul-betul mempunyai kewenangan penuh untuk membantu mengkoordinasikan dan menangani keadaan darurat di sektor kesehatan. Dengan cara yang sangat mudah sekali mereka mentransparasikan, membuka semua akses data terhadap berapa jumlah ODP, berapa jumlah orang dalam pemantauan maksudnya, dan juga pasien dalam perawatan, termasuk berapa potensinya, di mana red zone-nya, semuanya dibuka dengan menggunakan teknologi geotagging yang memudahkan untuk mengetahui, dan kemudian mengembangkan rencana pencegahan yang memang komprehensif dan juga terukur begitu. Sehingga ketika saat ini terjadi COVID-19, Taiwan juga, termasuk juga Korea Selatan dan Jepang, mereka juga mengalami, tapi tidak begitu besar-besaran seperti yang dialami oleh negara-negara yang lain. Bahkan tadi saya cerita di Cina sendiri sebagai asal-muasal wabah, dan juga kemudian di Italia dan Amerika Serikat. Gitu. Sehingga sebenarnya pembelajaran dari Taiwan ini penting, dan kita pernah menerapkan itu misalnya nanti di sekitar tahun 2009 ketika wabah flu babi ada semacam gugus tugas, tahun 2006 ada juga gugus tugas untuk atau Komisi Nasional untuk Pencegahan Flu Burung tahun 2006 di Indonesia waktu itu. Nah, artinya bahwa sebenarnya respon pemerintah ini menjadi penting gitu ya. Respon yang tidak gegabah, respon yang disesuaikan dengan datanya begitu. Nah, sehingga upaya pencegahan korupsi yang paling penting yang menurut catatan Transparansi Internasional yang perlu diadres, perlu dialamatkan oleh pemerintah dan juga warga negara di tempat pandemi ini berada begitu secara global, kami mendorong begitu upaya keterbukaan data dan informasi. Pentingnya keterbukaan data dan informasi yang berisikan jumlah data seputar jumlah kasusnya, upaya pencegahannya seperti apa, terus simulasi pencegahan skala besarnya seperti apa, pengadaan kebutuhan medis dan non medis. Ini sehingga kita mendorong pemerintah harus transparan dalam hal tersebut begitu, data uji klinis, sehingga para pihak di sektor kesehatan dapat bekerja secara optimal begitu, sehingga pentingnya data yang jujur, data yang berintegritas ini menjadi salah satu upaya untuk membentuk satu kebijakan yang komprehensif gitu. Kalau kita lihat misalnya saat ini apakah keterbukaan data dan informasinya, kami apresiasi dengan munculnya covid19.go.id dan kemudian di sejumlah daerah juga membentuk satgas-satgas begitu. Namun yang terpenting adalah kalau kita melihat grafik atau datanya agaknya tidak cukup memuaskan begitu. Jumlah populasi orang yang dalam pemantauan misalnya dengan yang diperiksa atau dites baik itu secara rapid maupun secara in-depth gitu, itu tidak seimbang gitu ya. Artinya bahwa sebenarnya yang dipentingkan hari ini adalah data berapa yang ODP, data mana red zone, itu yang harusnya dites lebih dahulu. Data itu berapa yang positif itu disampaikan aja ke publik gitu, sehingga nanti publik bisa melakukan atau pemerintah di tingkat daerah bisa melakukan upaya kebijakan yang lebih komprehensif gitu. Misalnya di beberapa daerah bahkan kalau kita melihat seperti Tegal,
disorong gitu ya, yang mereka sudah melakukan lockdown gitu, atau hari ini ketika Menteri Kesehatan mengeluarkan surat izin untuk PSBB bagi DKI Jakarta begitu ya. Yang sebenarnya kalau dinilai dari sisi timing terlambat gitu, tetapi apa boleh buat, itu juga harus dikeluarkan. Nah, artinya bahwa apa? Sebenarnya kalau data itu tersedia sejak awal, data itu dibuat secara jujur, grafik itu dibuat secara masif gitu ya, kita bisa membuat satu kebijakan yang lebih terang gitu. Itu yang dilakukan di Korea Selatan, itu yang dilakukan di Taiwan, itu yang dilakukan di Jepang gitu. Bahkan Singapura dan Malaysia juga melakukan hal yang sama begitu ya. Nah, yang kedua, upaya pencegahan korupsi yang paling mungkin dilakukan adalah pengadaan yang berintegrasi dan bebas korupsi gitu ya. Seperti tadi saya ceritakan data di atas bahwa korupsi pengadaan ini menjadi korupsi yang paling besar potensinya, bahkan saat terjadi wabah dalam kondisi normal pun di negara Uni Eropa masih ada tuh pengadaan 28% untuk pengadaan peralatan medisnya begitu. Gimana dengan kondisi yang wabah seperti ini? Semua serba cepat, semua harus serba ditangani karena nyawa orang yang menjadi taruhannya. Sehingga tetap pada prinsip bahwa pengadaan yang berintegritas dan bebas korupsi ini menjadi salah satu prinsip begitu. Nah, pemerintah tetap harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan obat-obatan dan vaksin gitu. Jadi tadi pengadaan obat pencegahan terhadap COVID-19 ini perlu untuk dikembangkan. Apakah Kina memang masih bisa, Tamiflu masih bisa, Parastamol atau misalnya yang lain begitu. Nah, juga penting bagi pemerintah untuk mempromosikan kontrak yang terbuka dan transparan. Jadi perusahaan-perusahaan farmasi dan dokter-dokternya gitu, mereka boleh melakukan pengadaan hari ini itu melalui model katalog atau apapun, tetapi tetap harus mempromosikan sebuah kontrak yang terbuka sehingga masyarakat jadi tahu harganya seberapa begitu. Karena pengalaman di Spanyol dalam 1 bulan terakhir ini ketika mereka mengadakan pengadaan alat tes yang dia impor dari China begitu, ternyata hanya berfungsi efektif 30% saja sehingga alat itu refund dibalikan ke China lagi. Sedangkan Indonesia hari ini mau mengadakan alat yang sama yang di Spanyol ditolak begitu atau di Spanyol dikembalikan. Artinya penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang bagaimana pengadaan alat-alat tersebut, pengadaan medis itu boleh secara cepat, boleh secara bisa dibilang yang penting ini menyelamatkan nyawa korban dulu, tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah mempromosikan kontrak terbuka atau pengadaannya tetap harus berpegang pada prinsip-prinsip anti korupsi begitu ya. Nah, kita sudah punya data banyak begitu ya. Jaringan global untuk penyikapan COVID-19 ini juga sudah sangat terbuka sehingga pemerintah tinggal ngecek di situ aja begitu. Sehingga mengurangi pengaruh kepentingan swasta dalam meraup keuntungan ini menjadi penting begitu. Sehingga masyarakat menjadi yakin, masyarakat menjadi tenang begitu dan juga pemerintah juga bisa berjalan secara transparan dan akuntabel begitu. Nah, yang ketiga sebenarnya upaya pencegahan korupsi yang penting dilakukan adalah menangani asimetri informasi dengan seksama gitu. Akhir-akhir ini pemerintah sudah bahkan kemarin Kapolri mengeluarkan surat telegram begitu ya untuk menangkap sejumlah orang yang menyebarkan berita hoax. Sebenarnya inti poinnya adalah bukan penyebaran berita hoaxnya kalau menurut saya begitu ya, karena nggak ada wabah berita hoax jalan terus begitu ya. Sehingga agenda titipan, agenda yang harusnya lebih penting adalah tadi membuka data dulu. Kalau datanya terbuka, siapa yang dites, siapa yang terkena, dan kemudian anggaran di pengadaan berapa, semuanya dilakukan secara transparan, saya pikir asimetri informasi itu akan bisa dicegah sedemikian rupa. Kenapa asimetri informasi itu terjadi, hoax terjadi? Ya karena dari sisi pemerintahnya juga tidak melakukan keterbukaan data secara maksimal dan optimal gitu ya. Sehingga ketika pencegahan informasi penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoax ini menjadi minimal ketika kita bicara soal tadi asimetri informasi atau data yang dikasih oleh pemerintah itu benar-benar akuntabel gitu. Dan tentunya adalah melindungi pelapor ya, atau whistleblowing system tetap harus dijalankan. Kita tahu bagaimana Dr. Lee, salah satu dokter yang menemukan penyakit COVID-19 di Wuhan pertama kali bulan Desember, hari ini oleh pemerintah Cina dinyatakan masih hilang dan belum ditemukan. Ini jadi pembelajaran juga begitu di Indonesia. Perlindungan terhadap whistleblowing system tetap harus ada dalam upayanya pencegahan korupsi di sektor
kesehatan khususnya saat terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, Indonesia sendiri mempunyai beberapa modal begitu ya, yang yang cukup bisa digunakan untuk menangani pandemi ini. Belum terlambat sekali, masih bisa kita berbenah diri. Yang pertama adalah modalitas yang pertama adalah penanganan wabah dan situasi bencana sebelumnya, gitu ya. Saya sebutkan tadi pada kasus flu burung tahun 2006 misalnya, pemerintah pernah membentuk satu komite nasional, Komnas Penanggulangan Wabah Flu Burung sebagai pusat koordinasi dan pengendalian penyakit tersebut, gitu. Dan itu sangat-sangat efektif sekali, begitu jumlahnya bisa ditekan, maksud saya jumlah wabahnya yang meninggal juga bisa ditekan sedemikian rupa begitu. Atau misalnya pada tahun 2009 ketika flu babi melanda, hal yang hampir serupa juga dilakukan oleh pemerintah, membentuk satu gugus tugas Komite Nasional Penanggulangan flu babi yang terkoordinasi oleh pemerintah begitu. Atau di sisi bencana yang lain misalnya pemerintah tahun 2004 ketika terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah mengeluarkan Perpres tentang BRR begitu, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh, yang ini memang fokus untuk bencana seperti ini. Nah, hari ini kita belum melihat bagaimana satu gugus tugas yang fokus untuk penanggulangan atau pusat koordinasi di COVID-19 ini. Masih ada di BNPB, di Kementerian Kesehatan, artinya belum menjadi satu hal yang tersentralisasi. Kalau kita harapkan semuanya tersentralisasi, misalnya ada satu komite nasional atau satu gugus tugas yang dia mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan, mulai dari informasi medis sampai dengan non-medis, ada di situ semua. Ini yang kita harapkan sebenarnya menjadi satu kanal atau satu pusat informasi, satu komando untuk penanganan wabah pandemi COVID ini. Yang kedua, kita punya modalitas dalam bentuk regulasi yang linear dengan pencegahan bencana atau wabah. Seperti kita ketahui, terbitnya beberapa aturan seperti Perpu, peraturan pemerintah, dan Perpres hingga peraturan menteri yang sejalan dengan upaya optimalisasi penyebaran COVID-19 ini. Sehingga ini bisa dioptimalisasi bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana undang-undang ini atau aturan ini berjalan sebagaimana mestinya. Modalitas yang terakhir saya kira kesadaran masyarakat begitu, pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di beberapa tempat, ini merupakan salah satu bentuk bagaimana warga itu patuh terhadap pemerintah dan terutama terhadap bahaya penyebaran COVID-19 yang memang saat ini unpredictable dan uncontrollable oleh kita semua gitu. Nah, namun tadi mungkin Kurnia sudah menjelaskan banyak, ada beberapa upaya kontrol produktif gitu di tengah wabah ini, kalau boleh dibilang ada free rider atau penunggang gelapnya begitu, baik itu dalam bentuk aktor, subjek maupun objeknya begitu ya. Kami mencatat misalnya beberapa upaya kontraproduktif ini yang tidak diperlukan adalah misalnya belum ada nih standar baku atau model pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel gitu. Walaupun misalnya sudah muncul peraturan pemerintah untuk pengadaan secara cepat, terus ada keluar juga peraturan lembaga, peraturan ketua LKPP, yang sejumlah pasal masih dinilai belum mendukung gitu upaya pencegahan gitu. Mereka hanya bilang cepat saja, atau misalnya peraturan Menkeu yang soal alokasi DAK untuk COVID-19 begitu ya. Nah, ini kita belum melihat lebih dalam bagaimana upaya atau model pengawasannya begitu kan. Tidak bisa juga kalau dia pengadaan secara cepat tapi asal-asalan kayak tadi, misalnya bagaimana kita belajar soal pengadaan Tamiflu yang ternyata tidak efektif gitu ya. Sehingga penting juga pengadaan secara cepat, pengadaan secara tepat itu menjadi satu hal yang satu koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan begitu. Nah, yang kedua, upaya kontrol produktif soal penyusunan jumlah regulasi yang tidak sensitif bencana gitu ya. Kami mencatat misalnya ada beberapa inisiatif pembentukan undang-undang seperti Omnibus Law Cipta Kerja masih tetap jalan, Omnibus Law Perpajakan juga jalan juga pembahasannya begitu. Bahkan RKUHP atau RUU Permasyarakatan yang tadi Kurnia sempat sampaikan masih berjalan. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah bagaimana sikap pemerintah dan wakil rakyat kita, anggota legislatif, terhadap bagaimana penanganan bencana, penanganan wabah pandemi COVID-19 yang lebih efektif dan efisien gitu. Nah, upaya kontributif yang
ketiga yang hari ini mungkin nanti menjadi pembahasan, kami membahasakan ada semacam regulasi yang sifatnya drakonian gitu loh. Ini membahayakan sekali munculnya wacana pembebasan napi gitu ya melalui revisi PP 99/2012 gitu. Tapi tadi sudah dielaborasi secara tepat dan mendalam oleh Kurnia, sehingga sebenarnya the draconian law ini bisa kita cegah sedemikian rupa gitu untuk tagih terus komitmennya, karena jangan sampai tadi free rider atau penumpang gelap, baik itu aktor maupun objek yang saya ceritakan upaya kontraproduktif ini berjalan tanpa atau di saat masyarakat sedang lengah begitu. Kira-kira brief singkat dari saya itu aja. Terima kasih. Nanti bisa kita elaborasi secara mendalam saat kita diskusi. Terima kasih, Mbak Hanifah. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih banyak Mas Wawan atas pemaparannya. Mungkin kalau saya simpulkan, untuk korupsi bencana ini, maka perlu keterbukaan data dan informasi. Tadi Mas Wawan sudah menyebutkan berkali-kali pentingnya keterbukaan data dan informasi ini. Ini menurut saya juga hal yang paling penting yang kita hadapi sekarang. Yang kedua adalah berkaitan dengan pengadaan. Kita butuh pengadaan yang berintegritas dan bebas korupsi. Yang ketiga adalah harus menangani asimetri informasi dengan seksama. Terima kasih banyak Mas Wawan. Berikutnya mungkin adalah pemaparan dari Mas Zainur Rahman. Nah, Mas Zain ini akan membahas terkait dengan kehadiran Perpu nomor 1 tahun 2020. Terima kasih, Hanifah. Selamat malam, Mas Zain. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih, Bang Wawan dan Bang Kurnia. Tadi penjelasannya sebenarnya sudah sangat lengkap. Sebenarnya tugas saya lebih ringan karena diskusi ini secara komprehensif sebenarnya sudah diselesaikan oleh Kurnia dan Bang Wawan di sesi sebelumnya. Saya diminta untuk melanjutkan di pembahasan Perpu, tetapi juga saya akan menyinggung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kurnia dan juga Bang Wawan. Perpu 1 2020 ini saya tidak akan mengulasnya secara lengkap karena mayoritasnya saya kurang paham karena ini lebih banyak di bidang keuangan negara, KSSK, sebagai protokol untuk menghadapi situasi krisis. Nah, tetapi sebagai awam saya melihat ini memang satu bentuk respon yang baik dari pemerintah, dari presiden, ya. Ini semacam perubahan kolosal di Undang-Undang Paket Keuangan Negara. Jadi ini mengubah banyak sekali undang-undang sebenarnya yang itu akan bisa menyediakan fleksibilitas bagi para pejabat pengambil keputusan di bidang keuangan negara. Nah, saya oleh Hanifah diminta untuk membahas tentang pasal 27 di dalam Perpu ini. Jadi Perpu ini memang nanti untuk teman-teman peserta diskusi yang berasal dari Fakultas Ekonomi mungkin bisa mengulas di bagian atas, tetapi saya hanya akan mengulas sedikit saja pengantar diskusi di pasal 27. Dan pasal 27 ini adalah pasal penutup, ada 3 pasal. Pasal 27 ini ada 3 ayat, maaf. Ayat yang pertama itu berbicara tentang segala biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka kebijakan pendapatan dan keuangan negara untuk penanganan COVID-19 ini, itu tidak bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Nah, yang kedua itu mengatur tentang pejabat pengambil kebijakan, yaitu pejabat-pejabat KSSK, ya, ada Menteri Keuangan, ada Bank Indonesia, ada Otoritas Jasa Keuangan, ada LPS dan juga pejabat-pejabat lainnya itu
dia tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugasnya itu didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan ayat yang ketiga berbicara tentang tindakan tadi, tindakan keputusan berdasarkan Perpu 1 2020 ini tidak termasuk objek gugatan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, saya ingin sedikit memberi catatan ya terhadap pasal 27 ini. Dari awal saya mengapresiasi Perpu ini, tetapi ada sedikit catatan di pasal 27. Saya melihat pasal 27 ini berangkat dari kekhawatiran-kekhawatiran sejarah ya. Jadi ini saya merasakan aura trauma dari para pengambil kebijakan di bidang keuangan negara di masa lalu ketika menangani krisis-krisis, khususnya krisis ekonomi dan krisis keuangan. Di 98 ada BLBI dan di 2008 ada Senturi. Saya melihat di pasal 27 ini ingin memberi garansi, jaminan keamanan, bahkan imunitas bagi para pejabat pengambil kebijakan di bidang keuangan negara untuk tidak dapat dipidanakan maupun dituntut secara perdata bahkan tata usaha negara ketika mengambil kebijakan berdasarkan Perpu 1 2020 ini. Namun demikian, saya melihat jika memang tujuannya ingin memberikan imunitas, tetapi perumusan pasal 27 ini kita bisa baca, misalnya di pasal 27 ayat 1 dikatakan biaya yang sudah keluar itu bukan merupakan kerugian keuangan negara. Nah, sependek yang saya pahami, memang kerugian keuangan negara itu tidak otomatis terjadi ya jika memang ada satu bentuk pengurangan keuangan pemerintah ya. Jadi kan kalau kita baca di dalam peraturan perundang-undangan itu baik di bidang keuangan negara, di bidang undang-undang BPK dan juga di undang-undang Tipikor, semua jenis kerugian keuangan negara itu ada satu unsur yang tidak akan pernah hilang, yaitu unsur perbuatan melawan hukum. Nah, pertanyaan saya, kenapa di dalam pasal 27 ayat 1 ini dikatakan semua biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan juga lembaga-lembaga terkait ini ya digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Jadi menurut saya perumusan ayat 1 ini relatif sia-sia. Kenapa relatif sia-sia? Karena memang ya tidak akan ada kerugian negara tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum. Mengapa harus dirumuskan dalam pasal 27 ayat 1 ini dikatakan bukan merupakan kerugian negara? Tanpa dirumuskan dalam 27 ayat 1 ini, ya itu bukan kerugian keuangan negara tanpa adanya unsur melawan hukum. Jadi menurut saya dari 27 ayat 1 ini juga merupakan satu bentuk kekhawatiran ya dari para pejabat yang bahkan kita tahu kan bahkan juga Menteri Keuangan kita juga punya sejarah struggling ya ketika melakukan pengurusan atau penanggulangan krisis di 2008. Bahkan ekor dari kasus Senturi sampai sekarang pun belum selesai. Nah, di pasal 27 ayat 2-nya itu masih dilanjutkan lagi bahwa para pejabat ini ya tidak dapat dituntut pidana maupun perdata jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini lagi-lagi menurut saya juga perumusan pasal yang menurut saya sia-sia. Ya segala kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintah itu tidak bisa dipidana pada dasarnya begitu. Satu kebijakan baru bisa dipidana jika di situ terdapat penyalahgunaan kewenangan, ya, kerugian negara, ya, dan juga di situ ada perbuatan menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dan di situ juga masih ditambah garansi dengan itikat baik. Ya, itikat baik itu kita bisa merefer di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Di sana dijelaskan tentang bagaimana itikat baik yang pada intinya adalah perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai jujur. Nah, jadi dari perumusan pasal 27 ini saya melihat berangkat dari kekhawatiran yang mungkin memang beralasan. Di masa lalu ada penegak hukum yang memang
debatable ya, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa dipidana. Tetapi di sisi lain juga menurut saya juga ada sisi-sisi ketakutan yang berlebihan, sehingga perumusan pasalnya memasukkan ketentuan tidak ada kerugian negara, tidak ada tidak bisa dipidana maupun dituntut digugat secara perdata jika tidak melawan hukum dan juga beritikat baik. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 ataupun pasal 3 yang memang tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya perbuatan melawan hukum, tanpa adanya kerugian keuangan negara, ya, dan juga tanpa adanya memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, tadi disinggung secara jelas oleh Bang Wawan bahwa di dalam situasi krisis, juga oleh Bang Kurnia tadi, itu selalu ada penumpang gelap yang mencoba memanfaatkan situasi. Karena memang nature-nya manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, penumpang gelap inilah yang harus diantisipasi, ya. Pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 ini harus dibaca sebagai penegasan ulang terhadap kebijakan dari pejabat itu tidak bisa dipidana selama tidak melawan hukum, tidak memperkaya diri sendiri orang lain, dan juga tidak merugikan keuangan negara. Tetapi tidak bisa dibaca sebagai jaminan mutlak bahwa semua kebijakan yang diambil itu bisa dipidana. Menurut saya, kebijakan yang diambil masih tetap bisa dipidana jika memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor seperti tadi sudah saya ulas. Nah, yang penting sekarang adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya para penumpang gelap yang sangat mungkin memanfaatkan situasi. 98 itu ada penumpang gelapnya, di mana ada perampokan besar-besaran oleh para pemilik bank terhadap fasilitas bailout yang diberikan oleh pemerintah. Begitu juga di tahun 2008 ketika Senturi ada bailout, itu juga ada penumpang gelap, di mana juga sampai sekarang kasusnya belum selesai, bahkan ex pemilik banknya pun melarikan diri dengan membawa ratusan miliar uang. Di kasus-kasus bencana, kita melihat ya, Aceh, Palu, tempat-tempat lain, NTB, itu juga selalu ada penumpang gelap ketika meskipun kebanyakan berupa korupsi di bidang penyaluran bantuannya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan tadi diulas secara jelas oleh Bang Wawan di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya negara sudah memberi kemudahan dalam situasi darurat seperti bencana non alam, termasuk ini pandemi ini, bisa dilakukan penunjukan langsung kepada para penyedia yang memiliki kemampuan atau sudah memiliki record di dalam pengadaan barang atau jasa yang serupa, ya. Demikian juga bagi para BUMN, yaitu di dalam peraturan Menteri BUMN tentang pengadaan barang dan jasa, itu juga dimungkinkan adanya penunjukan langsung, ya, ketika terjadi situasi darurat, salah satunya adalah bencana. Nah, itu sebagai bentuk fleksibilitas agar bencana situasi darurat itu bisa ditangani dengan cepat, ya, dan juga bisa berlangsung dengan efektif. Tetapi tadi ada peringatan dari Bang Wawan bahwa penumpang gelap itu selalu pintar memanfaatkan situasi. Jangankan di level penyedia di kategori besar atau juga di level pejabat negara. Di tingkat retailer di situasi seperti ini pun kita lihat banyak orang yang mengambil keuntungan dengan tidak mengindahkan etika dan moral. Misalnya harga masker, harga hand sanitizer itu naik puluhan kali lipat tanpa kewajaran, misalnya begitu. Naik wajar sesuai dengan hukum ekonomi, ada hukum permintaan dan penawaran, tetapi mengambil keuntungan dengan tidak wajar, memanfaatkan situasi bencana, itu menurut saya amoral. Nah, demikian juga dalam situasi-situasi krisis 98, 2008, bencana alam di Aceh, di Palu, di di Nusa Tenggara Barat, itu ada orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Nah, tadi kiat-kiatnya sudah diberikan oleh Bang Wawan. Saya tidak akan mengulang bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi di saat bencana. Tapi tadi saya ingin melanjutkan catatan dari
Bang Wawan tentang Aceh. Tadi disinggung misalnya tentang BRR. Memang ketika tsunami Aceh, ya itu pemerintah membentuk badan khusus untuk melakukan rekonstruksi, ya yaitu BRR. Nah, badan ini memegang komando penuh, ya, yang memiliki kekuasaan besar, diberikan mandat yang sangat besar, diberikan kewenangan yang sangat besar, dan juga mengordinasikan potensi sumber daya apapun yang ada di Republik. Nah, salah satu pelajaran penting dari BRR, dulu BRR untuk menangani situasi darurat di bencana di Aceh itu, menyadari bahwa ada kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, ya, free rider yang memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, BRR itu disertai dengan satuan tugas yang disebut dengan Satuan Anti Korupsi. Jadi BRR dulu memiliki satuan anti korupsi yang bertugas untuk menerima laporan, untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan pencegahan, pengawasan, dan seterusnya. Nah, apakah ini juga satu pelajaran yang mungkin barangkali bisa diambil di dalam pemerintah, negara, masyarakat, bangsa Indonesia melawan COVID-19 ini? Ataukah prinsip-prinsipnya saja yang perlu diambil dari Satuan Anti Korupsi BRR Aceh itu? Nah, di dalam bencana itu memang korupsi dari mulai anggaran, ya, di tingkat kebijakan sampai dengan penyaluran bantuan itu sudah terbukti berkali-kali. Itu bukan kita berupaya untuk menghambat upaya pemerintah dalam melakukan penanganan dan penanggulangan bencana, tetapi itu sesuatu yang faktual, sehingga perlu satu pengaman. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kenapa sih korupsi itu masih terjadi di situasi bencana? Karena selalu saja ada orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di saat, ya, regulasi pengadaan barang dan jasa di bidang keuangan, di bidang lain-lain itu longgar karena berorientasi kepada kecepatan, ya. Jadi kita bisa melihat memang korupsi di saat bencana itu salah satu penyebabnya karena memang fleksibilitas regulasi yang bertujuan untuk mempercepat cara kerja, dan yang kedua juga lemahnya pengawasan karena memang situasinya tidak normal, dan yang terakhir dari sisi pertanggungjawaban itu juga berbeda formatnya dengan bagaimana ketika dalam situasi normal. Jadi mulai dari regulasinya juga fleksibel karena berorientasi kecepatan, pengawasannya longgar, dan yang terakhir juga dari sisi pelaporannya juga berbeda. Dan tadi sudah saya jelaskan, ya, misalnya regulasi pengadaan barang dan jasanya bisa melakukan penunjukan langsung, bahkan untuk BUMN juga begitu sama, ya. Dari sisi pelaporan itu juga berbeda standar pelaporannya dalam situasi-situasi genting. Sehingga kartu pengaman itu diperlukan. Nah, setidak-tidaknya tadi sudah dijelaskan oleh Bang Wawan, saya lanjutkan. Pengalaman BRR Aceh membentuk satuan anti korupsi, dan juga sekarang kita melihat ada satu lembaga yang harusnya berperan aktif untuk melakukan pendampingan di dalam upaya mencegah korupsi di saat bencana non-alam COVID-19 ini. Ya, teman-teman masyarakat sipil sekarang kan menyebut KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi, ya. Jadi ini saat yang tepat bagi KPK untuk in action, ya. Bagaimana KPK itu bisa memberikan dampingan dengan satgas pencegahannya, ya, deputi pencegahannya menurunkan satgas, bahkan kalau perlu juga satgas itu satgas yang hibrid disertai dengan dari bagian penindakan, untuk memberikan pendampingan mulai dari level pengambilan kebijakan, pejabat-pejabat pengambilan kebijakan, sampai pada level pelaksanaan di tingkat pelaksana begitu. Tentu bukan day to day melihat apa-apa saja yang mana-mana saja yang dicurigai melakukan tindak pidana korupsi, tetapi memberikan peringatan dalam hal kondisi-kondisi tertentu kebijakan diambil, ya, mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Itu yang paling penting. Dan ini kan sudah biasa dilakukan oleh KPK melalui Korsubgah, ya, Koordinasi Supervisi dan Pencegahan,
ada ada juga korsubdak, tapi yang sekarang harus diutamakan adalah korsubgahnya agar sejak awal bisa dipeluit jika ada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum. Nah, selebihnya saya tidak akan mengulang yang disampaikan Bang Wawan, tadi sudah sangat lengkap. Saya beralih kepada tadi yang disampaikan oleh Bang Kurnia juga, penumpang gelap di bidang legislasi sekarang masih terus berjalan, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan sebelumnya Yasona juga berusaha untuk merevisi PP 99/2012. Ya memang kegagalan merevisi PP 99/2012 ini kan karena besarnya reaksi keras dari masyarakat yang sudah begitu marah terhadap Yasona, begitu kan. Ini akumulasi kemarahan masyarakat di saat bencana, juga ada freerider yang ingin kembali mengambil keuntungan dari situasi yang situasi yang kalut ini. Nah, tadi argumentasi Kurnia saya sangat sepakat. Yang pertama memang lapas khusus yaitu Sukamiskin untuk tipikor itu tidak over capacity. Saya tidak punya data saya tidak punya data update, tetapi saya buka data dari lembaga Dirjen PAS, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Itu kan ada data sistem database pemasyarakatan yang bisa diakses secara online oleh seluruh manusia di muka bumi dengan membuka websitenya, gitu ya. Kita lihat di Kanwil Jabar itu ada lapas kelas 1 Sukamiskin. Kalau di dalam sistem database yang menurut seorang kawan ini juga sebenarnya tidak update tetapi juga representatif karena ini data yang tersedia, itu warnanya masih hitam, ya. Jumlah tahanannya ada 400, jumlah tahanan dan napi ya ada 440, sedangkan kapasitasnya itu adalah 560. Artinya di situ masih under capacity, belum over capacity begitu. Nah, dengan situasi belum over capacity, artinya memungkinkan diterapkannya protokol social distancing, physical distancing di dalam lembaga pemasyarakatan, ya, sehingga tidak tepat untuk mengeluarkan mereka. Yang kedua, memang ada warga binaan yang berada di lapas-lapas lain, lapas-lapas umum, ya, tetapi seperti tadi sudah diuraikan di dalam PP 99/2012 itu kan ada prasyarat untuk bisa menerima PB. Dan prasyarat itu kan diberlakukan sama untuk tipikor narkotika dan juga terorisme. Meskipun secara spesifik terorisme menghendaki adanya ikrar setia kepada NKRI. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah upaya Kumham untuk mengeluarkan napi ini sudah cukup, ya? Kalau kita lihat memang barangkali belum sampai kepada angka ideal untuk bisa sampai kepada jumlah warga binaan yang mampu ditampung oleh lembaga pemasyarakatan. Sehingga jika memang masih harus disisir lagi siapa-siapa yang harus diutamakan, ya kembali lagi kepada menurut saya dua hal. Yang pertama jenis tindak pidana korupsinya. Dan yang kedua adalah kondisi dari warga binaan atau narapidananya. Kalau dilihat dari yang kedua, dari kondisi warga binaan, menurut saya mereka yang harus diutamakan untuk dikeluarkan lagi di tahap selanjutnya, kalau memang itu masih perlu, adalah yang memiliki risiko secara kesehatan, ya, risiko itu nyata dengan judgement dari dokter atau tenaga kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Misalnya orang-orang yang memiliki riwayat penyakit seperti pernafasan atau juga jantung atau penyakit-penyakit lain yang life threatening, ya, yang mengancam nyawa, sehingga itu berdasarkan alasan kemanusiaan harus diprioritaskan. Jadi memang orangnya, warga binaannya itu memang kondisinya tidak dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang memang beresiko jika terpapar. Yang kedua adalah jenis tindak pidananya, tindak pidana dan juga durasi pidananya. Nah, kita seharusnya juga memprioritaskan mereka-mereka yang memang menjadi pelaku dari tindak pidana yang bisa kita kategorikan sebagai ringan.
Nah, siapa saja yang ringan itu ya, kalau menurut saya yang ringan itu yang jelas yang pertama tindak pidana yang tidak ada korban, ya, prostitusi, ya, atau juga pemakaian narkotika itu kan tidak ada korban, ya, stimulus crime, ya, jadi itu harus diutamakan. Atau juga tindak pidana yang tidak perlu seperti sekarang itu pencemaran nama baik, penghinaan gitu ya, undang-undang ITE, undang-undang pornografi mungkin dikecualikan kalau pornografi anak ya, meskipun itu juga ancaman pidananya tinggi, tetapi menurut saya itu draconian law menurut saya begitu. Juga mereka-mereka yang melakukan tindak pidana yang ringan seperti pencurian ringan atau juga penganiayaan ringan atau tindak pidana ringan lainnya yang bisa dipahami itu tindak pidana yang tidak dikategorikan sebagai serious crime gitu. Dan yang kedua adalah durasi pidana yang telah dijalani, ya. Kalau durasi tindak pidana yang sudah dijalani sudah relatif panjang dibandingkan total pidana yang dijatuhkan, maka mereka harus diutamakan. Jadi menurut saya sekali lagi kegagalan revisi PP 99 2012 ini menurut saya memang hasil dari teriak-teriaknya netizen, penolakan keras dari masyarakat, berkoar-koarnya media, ya, bahkan sampai Najwa Shihab juga diprotes oleh Menkumham karena dianggap provokatif gitu. Nah, jadi menurut saya tidak boleh lengah. Saya setuju dengan Kurnia dan Bang Wawan, kita tidak boleh lengah. Ke depan bisa saja ini masih terus menjadi ancaman. Nah, terakhir Hanifah, karena ini judulnya ada pemberantasan korupsi di tengah pandemi, saya ingin membahas sedikit tentang KPK. Ini memang tidak ada di judul, tetapi tidak ada di subjudul, tetapi ada di judul. Pemberantasan korupsi di tengah pandemi. Nah, ini saya juga kalau khusus kita bahas KPK, sebenarnya bukan tentang pandemi saja. Pemberantasan korupsi di era Firly ini juga menjadi tanda tanya besar begitu. Sampai sekarang tidak ada satupun penindakan strategis yang dilakukan oleh Firly. Sedangkan pencegahan yang selalu digaung-gaungkan mayoritasnya adalah melanjutkan dari periode sebelumnya. Lantas sekarang bagaimana nasib KPK ini? Nah, terakhir tadi sore saya dikontak oleh salah satu jurnalis dari Kompas gitu, menanyakan tentang seleksi jabatan di KPK. Nah, saya juga sekali lagi mengatakan ini KPK sekarang sangat misterius ya. Seleksi jabatan tinggi, Pratama dan juga Madya itu dilakukan tanpa transparansi, tanpa keterbukaan, tanpa prinsip kompetisi yang cukup. Mungkin sebagian masyarakat kaget, ternyata sekarang ada seleksi deputi penindakan, direktur penyelidikan, direktur deputi Indah, dan juga untuk kepala biro hukum. Nah, ini KPK sekarang sepertinya sudah berbeda gaya, ya, semakin tertutup. Bahkan saya mengatakan jauh kalah terbuka dibandingkan pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang sekarang di dalam seleksi jabatan publiknya itu sangat transparan, ya, sesuai dengan prinsip merit system, ya, kompetitif, ya, membuka seluas-luasnya kepesertaan seleksi, ya, dan juga update kepada masyarakat mengenai siapa-siapa yang terus serta di dalam seleksi sehingga bisa memberikan masukan. Nah, dalam situasi yang seperti ini, sepertinya saya menduga ini pemberantasan korupsi dari sisi penindakan oleh KPK juga sepertinya ikut work from home gitu, WFH, atau bisa dikatakan jangan-jangan juga libur begitu di dalam masa pandemi ini. Nah, kalau memang mereka libur, sudah fokuskan kepada upaya pencegahan korupsi di dalam mengawal penanggulangan bencana COVID-19 ini. Mungkin itu Hanifah sedikit pengantar diskusi dari saya kembalikan, nanti kita lanjutkan di diskusi. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Zain atas pemaparannya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan terkait catatan Mas Zain terhadap pasal 27 Perpu 1 2020, itu menurut Mas Zain sepertinya Perpu ini lahir akibat kekhawatiran atau rasa trauma masa lalu. Dan menurut Mas Zain juga bahwa
dengan Perpu ini tidak menutup kemungkinan jika terjadi praktek korupsi masih bisa dipidana sepanjang memenuhi unsur delik. Terus yang kedua, catatan dari Mazen adalah di sini mungkin KPK bisa memberikan sumbangsihnya, terutama ketika sekarang KPK lebih fokus pada pencegahan, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat. Karena yang ketiga adalah catatan Mazen terhadap kondisi KPK sekarang, yaitu satu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK itu sepertinya juga ikut work from home. Yang kedua, KPK sekarang ini terkesan misterius atau bahkan sekarang seleksi jabatan di KPK tidak terbuka, kalah dengan pemerintah daerah. Nah, teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Di laman chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya pilihkan dulu. Yang pertama itu ditujukan kepada Bang Wawan dari Nofrizal Suyuti asal Riau. Dia bertanya, melihat media massa yang ada sekarang bahwa berhati-hati dalam penyalahgunaan anggaran untuk menanggulangi COVID-19 akan dihukum seberat-beratnya. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Wawan? Yang kedua mungkin ditujukan untuk Mas Kurnia, dari Natasha Hauriza, kenapa Presiden bersama dengan menterinya tidak sejalan untuk pembahasan napi koruptor? Karena di laman IG Pak Jokowi dituliskan bahwa sama sekali tidak ada pembahasan tentang napi korupsi ini, dan hal ini berseberangan dengan pernyataan Pak Yasona. Mungkin waktu saya serahkan dulu kepada Mas Wawan. Terima kasih buat terima kasih Mbak Anifah dan Nofrizal yang bertanya. Tapi sebelumnya saya dadah dulu buat ada LBP ya. Opung tadi saya lihat di peserta ada LBP. Siapa tahu Luhut Binsar Panjaitan beneran. Opung maaf mengkritik pemerintah kan gitu. Jadi begini, hukuman seberat-beratnya. Nah ini yang nampaknya kok isapan jempol begitu ya. Artinya begini, bahwa dalam teman-teman yang bergerak di bidang hukum pasti lebih paham dalam criminal justice system kita ini kan pemidanaan itu ada di sektor yang paling hilir gitu. Di sektor hulu itu dikenal dengan nama pencegahannya gitu. Nah, soal bagaimana ketika terjadi bencana ada korupsi dihukum seberat-beratnya. Di undang-undang kita ada sampai bahkan sampai dari hukuman seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Tetapi menurut saya yang terpenting juga dalam criminal justice system kita di sektor hulunya. Artinya apa? Pencegahannya. Lebih baik menyediakan segala perangkat pencegahan yang sedemikian rupa, kayak tadi misalnya data dan informasi dibuka, pengadaan yang transparan juga dan akuntabel gitu, daripada lagi-lagi gitu ya, lagi-lagi kita harus menumpukan semua beban ini pada penegakan hukum gitu ya. Ketika nanti misalnya kita masih ingat bencana di Nusa Tenggara Barat 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, anggota DPRD 2 melakukan korupsi, hukumnya juga akhirnya dihukum korupsinya ya biasa saja, tidak hanya dengan ancaman 5 tahun dan kemudian cuma kenanya 3 tahun, 4 tahun atau kalau nggak salah. Nah, artinya bahwa penegakan hukum di sektor hilir itu memang penting, tetapi alangkah baiknya dalam situasi yang sangat abnormal ini, kita harus lebih berpikir bagaimana mencegahnya juga gitu loh. Karena segala perangkat tentang pencegahan kita punya, mau bikin regulasi bisa, mau bikin kepatuhan sosial bisa, tetapi dijalankan tidak. Baru penegakan hukum ada di sektor hilir. Karena saya pesimistis ya, kalau kita hanya mengandalkan penegakan hukum, tadi dihukum seberat-beratnya aja. Gimana mau dihukum seberat-beratnya kalau wacana saat wabah aja Menkumham mau merevisi PP, gitu ya. Artinya di RUU di PP Pemasyarakatan mau direvisi. Tapi korupsi yang berumur 60 tahun bisa punya keringanan untuk dibebaskan, gitu ya, dengan alasan kesehatan. Nah, mau dihukum seberat-beratnya kayak gimana? Kalau kita tahu bahwa upaya penegakan hukum sebagai sebuah sektor yang hilir gitu. Jadi saran saya sih mendingan kepada pemerintah buat jaring pengaman di pencegahan itu yang komprehensif, yang mudah diawasi, melibatkan publik, sehingga kemudian
pencegahan yang dilakukan secara maksimal itu bisa mengurangi efek-efek yang sebenarnya efek deteran, yang misalnya penegakan hukum begitu, atau misalnya efek deteran yang lain apa? Kita masih punya PR recovery pasca pandemik. Itu yang belum dipikirkan sama sekali oleh pemerintah hari ini. Bagaimana misalnya melakukan upaya mobilisasi sumber daya ketika bahkan pemerintah hanya mikirnya soal ekonomi. Artinya ekonomi yang penting ya sudah, sekarang pertumbuhan ekonomi hanya 2, sekian persen, setelah pandemi yang dipikirkan hanya bagaimana mencapai target 5% lagi. Nah, ini agak terpikirkan gitu loh, bahwa ada mobilisasi sumber daya yang penting begitu, yang harusnya dipikirkan pasca pandemik ini atau di di fase recovery. Nah, alih-alih penegakan hukum, tadi Mas Sin juga sudah mengelaborasi secara mendalam bahwa mau dihukum seberatnya gimana begitu, orang tadi penyebar hoax dijeratnya pakai pasal pornografi, benar ditemukan barang pornografi di laptopnya, tapi kan jadinya malah tidak tepat sasaran begitu ya. Penegakan hukum iya, tetapi itu sektor hilir. Tetapi di sektor hulu adalah pencegahan, dan kemudian bagaimana memikirkan masa-masa atau fase-fase recovery pasca pandemik ini. Menurut saya itu yang lebih penting dilakukan oleh pemerintah hari ini. Kalau tidak punya solusinya, ajak masyarakat sipil berdiskusi, jangan anggap masyarakat sipil ini sebagai hal yang alergi gitu kan. Beberapa kali kalau masyarakat sipil memberikan masukan dituduh gaduh gitu kan. Tapi kalau mereka sendiri saling mengoreksi kesalahannya, mereka punya excuse bahwa ya salah itu manusiawi begitu. Nah, itu yang nggak boleh harusnya di masa krisis seperti ini, di masa pandemik seperti ini. Semuanya harus bahu-membahu, harus saling percaya modalnya begitu. Itu saja sih Mbak Hanifah dan Mas Nofrizal. Ya, terima kasih banyak Mas atas tanggapannya. Mungkin sekarang untuk Mas Kurnia berkaitan dengan kenapa nih kok bisa nggak sama antara menterinya dengan presidennya, mungkin ada tanggapan dari Mas Kurnia? Terima kasih Mbak Hanifah. Sebenarnya ini kan bukan kali pertama ya ada ketidaksinkronan yang menimbulkan kecurigaan adanya ketidakharmonisan dalam pemerintahan Jokowi, baik itu Jokowi JK ataupun Jokowi Maruf Amin. Kita masih mengingat beberapa tahun yang lalu sempat ada kejadian Presiden tidak menandatangani revisi Undang-Undang MD3. Kita masih mengingat Presiden tidak menandatangani revisi Undang-Undang KPK, dan hari ini muncul lagi bahwa Presiden menolak kebijakan yang diusulkan oleh Yasona Lawli. Berarti kan Yasona ini main sendiri gitu loh. Itu maka dari itu kita sedari awal itu sudah berulang kali mengingatkan ketika Presiden Jokowi baru menjabat, jangan pilih Menteri Hukum dan HAM yang berasal dari wilayah politik. Tanya hari ini Yasona kader PDIP dan PDIP adalah partai penguasa, kebijakannya justru bias nih. Ini kebijakan pribadinya atau ini kebijakan pemerintah atau kebijakan yang mewakili partai politiknya. Saya rasa kurang dari 3 bulan yang lalu ya, atau 2 bulan yang lalu mungkin, ICW melaporkan Yasona Lawli dugaan menghalangi proses hukum soal Harun Masiku. Saya rasa semua orang di forum ini mengetahui jelas saat Yasona berbohong kepada masyarakat. Ini kan ada pergerakan individu tanpa ada koordinasi dengan presiden gitu loh. Walaupun kita kritisi juga, nggak ada artinya juga Jokowi itu setuju atau tidak setuju, regulasi-regulasi yang tadi saya sebutkan, Undang-Undang MD3 atau Undang-Undang KPK, dengan sendirinya berlaku dalam waktu 30 hari gitu loh. Jadi memang kita cukup menyayangkan sikap dari Yasona Lawli ini, tapi yang lebih kita sayangkan bukan Yasona Lawli, yang lebih kita sayangkan adalah Jokowi. Kenapa tetap memakai Yasona Lawli sebagai Menkumham gitu loh. Sudah banyak catatan buruknya. Tuh Mas Wawan sampai ketawa tuh. Nah terus selain dari itu juga beberapa waktu lalu ICW juga melansir data 21 orang atau 22 orang koruptor yang diduga akan mendapatkan pembebasan dari negara. Ada nama Setia Novanto, ada nama Jero Wacik, ada nama Patrialis Akbar, Akil Mukhtar, Setia Novanto. Saya rasa itu yang membuat situasi masyarakat semakin marah ya.
dengan kebijakan daripada Saudara Yasona Lawli. Jadi memang Yasona ini sudah sering kali kita meminta agar Presiden Jokowi mencopot, mengganti, tidak memakai lagi. Tapi rasanya Presiden Jokowi juga menikmati kekeliruan-kekeliruan dari Yasona Lawli gitu loh. Harusnya kan kalau seperti ini kondisinya kan Presiden Jokowi harusnya marah, itu logika sederhananya gitu. Sampai dia posting tadi sebut di Instagram itu kan apa ya, mempermalukan wajah pemerintah gitu loh. Di saat situasi pandemik seperti ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kemarahan publik. Selain dari kasus Tanjung Priok, kalau teman-teman tahu kemarin, yang pidato Yasona Lawli itu kan diprotes ribuan orang. Tapi gini, pernah satu kejadian ketika revisi Undang-Undang KPK, ketidaksinkronan antara Yasona Lawli dan Jokowi tidak diatasi Jokowi secara cepat gitu loh. Contoh begini, saat pembahasan revisi Undang-Undang KPK itu selesai, Jokowi kan tidak menandatangani undang-undang tersebut. Logikanya, ketika dia tidak menandatangani, kan berarti ada something problem nih di undang-undang ini. Ada sesuatu yang dia tidak sepakat dengan hasil undang-undang ini. Apa mekanismenya? Maka dari itu kita dorong dia mengeluarkan Perpu. Setelah itu, karena Perpu tidak jelas, kita laporkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketika ditanya kepada Jokowi, Pak, ini bagaimana Perpunya? Loh, kan udah ada JR Undang-Undang KPK, jadi tidak usah lagi Perpu. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang saya rasa menggugurkan narasi kampanye Jokowi yang menyebutkan dia anti korupsi. Maka dari itu, ketika postingan Instagram Jokowi, beberapa media meliput Jokowi menolak untuk menyetujui revisi PP 99 tahun 2012, tapi di waktu yang sama dia setuju untuk memasukkan undang-undang pemasyarakatan di dalam proses legislasi yang dalam salah satu pasalnya, kalau saya tidak salah pasal 87, itu menghapus ketentuan PP 99 tahun 2012. Jadi ke depan ketika RUU PAS ini disahkan, kita akan melihat para koruptor itu mudah untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Saat ini mereka sudah mudah untuk mengunjungi toko bangunan, mereka sudah mudah mengunjungi rumah makan Padang, Pelesiran, Setia Novanto, dan ke depan mereka dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan pengurangan hukuman. Mungkin itu, Mbak, dari saya. Terima kasih banyak, Mas Kurnia. Mungkin bergeser ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafid dan Sadam Rimawan. Ini mungkin agak mirip-mirip berkaitan dengan pengawasan. Nah, mungkin ini ditujukan untuk Mas Zain ya. Pertanyaannya dari Muhammad Hafid ini, bagaimana regulasi pengawasan anggaran dan kerja APH, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam situasi seperti ini, terutama untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi. Yang kedua dari Sadam, itu bagaimana pengawasan terhadap uang yang berasal dari donasi masyarakat. Apakah negara dapat ikut campur dalam mengawasi? Silakan Mas Zain. Untuk menanggapi pertanyaan dari Afid dan Sadam ini. Ya, terima kasih Hanifah, sudah di-unmute. Pengawasan ya memang pengawasan yang pertama tentu harus dari APIP ya, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah. Di sini peran penting dari inspektorat masing-masing kementerian lembaga daerah ya, yang harus punya keberanian ya menjadi rem dalam hal kebijakan ataupun tindakan yang diambil oleh para pelaksana maupun oleh para pengambil kebijakan itu menjurus kepada perbuatan melawan hukum. Nah, yang kedua tentu dari BPKP sebagai juga bagian dari pemerintah, BPKP memiliki sumber daya yang sangat banyak, sangat besar
untuk bisa memberikan pendampingan. Nah, yang ketiga dari BPK ya. Jadi dari eksternal pun sebelum bicara tentang APH, BPK juga harus dilibatkan di dalam pengambilan kebijakan-kebijakan strategis. Jadi saya membayangkan dalam setiap pengambilan kebijakan strategis di bidang keuangan negara itu harus selalu ada BPK dilibatkan. Misalnya dalam rapat-rapat itu juga harus mengikut sertakan BPK selain unsur-unsur pengawas internal pemerintah yang tadi saya sebut, inspektorat maupun juga dari BPKP, ya, sehingga jika ada satu kebijakan yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum sejak awal bisa dicegah. Nah, yang kedua tentu dari institusi-institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Saya melihat inilah ajang bagi Korsubgah KPK untuk turun gunung, ya, menggeser fokusnya dari dari daerah, ya, tadinya berfokus di daerah, sekarang harus berfokus kepada penanggulangan COVID-19 ini. Ya, mereka terbiasa memberikan kajian, membuat kajian-kajian tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, potensi-potensi korupsi yang mungkin terjadi, dan bagaimana rekomendasi untuk menghindari terjadinya kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum itu. Nah, tetapi di luar yang tadi saya sudah sampaikan, ada pengalaman menarik ketika tsunami Aceh itu dibentuk BRR. Nah, peran BRR itu kan sekarang dilakukan oleh BNPB, ya. Meskipun BNPB ini juga dalam sejarah Indonesia memang pengalamannya masih lebih sering menangani bencana alam dibandingkan bencana non alam, ya. Pengalaman BNPB di bidang bencana non alam ini memang relatif lebih sedikit dibandingkan pengalamannya di bidang penanganan bencana alam, sehingga kita juga melihat tentang koordinasi, tentang kewenangan. Ini juga belum sepenuhnya ya menurut saya, meskipun Kepala BNPB sebagai Kepala Satuan Tugas, ya, di mana di situ masih ada peran yang besar dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian dan lembaga yang lain. Nah, saya membayangkan ada dibentuk, ya, seperti yang saya tadi sampaikan di BRR, satu satuan tugas, ya, di bidang pencegahan, ya, yang di dalamnya itu bersama-sama ada inspektorat-inspektorat, ada BPKP, dan juga ada perwakilan dari BPK dan juga KPK dan kepolisian dan kejaksaan. Nah, ini penting karena kita sedang berdiskusi sesuatu yang sangat besar, bukan main-main. Ada 450-an triliun yang dianggarkan, baik untuk kesehatan, sosial, dan juga untuk ekonomi. Meskipun kesehatan hanya sekitar 70 triliun, tetapi itu juga sangat besar karena hampir semuanya dilakukan dengan cepat, juga ada kerawanan di situ, sehingga harus didukung. Justru kalau ada dukungan dari seperti yang saya katakan Satgas Pencegahan ini, para pengambil kebijakan dan para pelaksana itu lebih percaya diri begitu, karena ada yang memberikan nasihat dan tanda kutip ya, nasihat hukum untuk bisa mencegah terjadinya penyalahgunaan. Nah, ini pengalaman BRR bisa dicontoh. Nah, tetapi memang kalau ini tidak dicontoh, tidak dalam bentuk Satgas Pencegahan tersendiri, ya sudah, masing-masing deploy bagian pencegahannya dan kemudian memiliki koordinasi yang efektif. Tetapi kan kalau kita bicara tentang koordinasi yang efektif, itu sesuatu yang mudah diucapkan dan susah dilaksanakan. Sehingga itulah pentingnya ada satu pelembagaan dari koordinasi tersebut yang biasanya dalam bentuk Satgas. Tidak harus permanen, ini hanya semacam fungsi-fungsi koordinasi, memberikan saran-saran, memberikan rekomendasi, meniup peluit apabila di situ menjurus benar-benar kepada perbuatan melawan hukum, menjurus kepada kerugian keuangan negara, apalagi sampai kepada memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kalau sudah sampai level memperkaya diri sendiri atau orang lain, itu sudah bukan level pencegahan, itu sudah harus level penindakan dan harus keras. Tadi juga ditanyakan bagaimana dengan pemberatan di situasi bencana. Ya, Undang-Undang Tipikor 3199 itu pasal 2-nya ya dikatakan di situ bisa dengan pemberatan dalam kondisi tertentu. Di dalam penjelasannya dikatakan salah satunya bencana alam atau juga dalam situasi krisis ekonomi. Bencana alamnya di situ harus bencana alam nasional. Nah, kalau COVID-19 ini sayangnya bukan bencana alam,
bukan bencana alam nasional, dan memang bukan bencana alam. COVID-19 ini adalah bencana non-alam, sehingga dengan kategori bencana alam nasional itu tidak masuk. Satu-satunya yang bisa masuk kategorinya mungkin jika COVID ini kemudian ekornya mengakibatkan krisis ekonomi, krisis keuangan, ya, di situ baru bisa masuk pemberatan. Ya, jadi kalau ini di bagian COVID-nya tidak masuk pemberatan ini, karena ini bukan bencana alam nasional, ini bencana non-alam. Tapi bisa masuk di krisis ekonominya. Nah, kalau kata Kadin, situasi para pengusaha itu hanya mampu bertahan sampai bulan Juni ya, dalam situasi-situasi seperti work from home, adanya pelambatan-pelambatan, adanya gangguan-gangguan karena perekonomian berjalan sangat lambat ya. Jadi kalau misalnya saya juga sangat berharap tidak terjadi, kalau sampai terjadi krisis ekonomi, nah itu pemberatan itu baru berlaku. Tapi kalau sekarang tidak, meskipun tidak berlaku pemberatan, tetap menurut saya KPK, kepolisian, kejaksaan itu juga perlu mengirimkan sinyal keras. Jangan yang diberi sinyal hanya masyarakat yang kritis, tetapi juga para penyelenggara negara maupun swasta yang turut terlibat dalam upaya penanggulangan ini, untuk tidak menjadi free rider, mengambil kesempatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang kemudian bisa mengakibatkan kerugian negara atau kita sebut dengan korupsi itu tadi. Jadi harus ditiup peluit keras-keras sejak awal. Pokoknya kalian diberikan keleluasaan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan untuk bisa menanggulangi COVID-19 ini dengan cepat, efektif, fleksibel. Tetapi jangan ada niatan, pikiran untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Itu yang paling penting. Intinya adalah jangan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau saya berpendapat itu bisa dalam bentuk satgas pencegahan, bisa juga dalam bentuk koordinasi lintas institusi-institusi APIP maupun juga institusi-institusi eksternal khususnya BPK dan juga KPK, Kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan pemberatannya tadi saya sampaikan itu berlaku nanti kalau krisis ekonomi, semoga itu tidak perlu terjadi. Dan memang selama ini itu tidak pernah digunakan ya, pemberatan-pemberatan itu misalnya sampai hukuman mati untuk pelaku korupsi di bencana alam nasional itu tidak pernah dilakukan. Dan memang secara praktik hukuman mati untuk korupsi ini kan juga perdebatan level dunia ya, tidak hanya level Indonesia begitu. Tapi apapun itu ya, pro kontra itu harus kita kesampingkan. Yang jelas kita sekarang mendukung upaya pemerintah, upaya negara untuk menanggulangi ini sembari menyampaikan ya sedikit usulan kepada pemerintah untuk membuat kartu pengaman agar bencana-bencana alam yang juga ada korupsinya itu tidak terjadi, atau juga krisis 98, krisis 2008 itu juga tidak diikuti dengan korupsi yang sangat fantastis, ratusan triliun, mega korupsi. BLB itu kan mega korupsi yang ekornya sampai sekarang masih berlangsung, bahkan penegakan hukumnya juga belum selesai, masih berlangsung di KPK. Itu Hanifah, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Mas Zain atas tanggapannya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya lihat ini banyak sekali pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Jupri dari Unisan Gorontalo ditujukan untuk Mas Kurnia. Apakah menurut Mas Kurnia Permenkumham nomor 10 dan keputusan Menteri Hukum dan HAM tidak melanggar hukum karena terjadi percepatan pemberian asimilasi padahal belum memenuhi syarat asimilasi? Yang kedua, pertanyaan untuk Mas Wawan. Saya tertarik dengan pernyataan belum adanya dana yang disiapkan untuk recovery pasca penyebaran COVID-19. Ada nggak, Bang, contoh-contoh perkara korupsi di negara lain terkait korupsi dana recovery catatan TI?
Mungkin ini Bang Kurnia juga bisa menanggapi pertanyaan statement dari Taufik Rahman yang menyatakan bahwa adanya di tengah bencana seperti ini, adanya instansi pemerintah yang ingin memuluskan langkah revisi undang-undang, baik itu Kemenkumham maupun DPR, yang muncul secara tidak bersamaan. Apakah munculnya revisi undang-undang dari Kemenkumham ini merupakan pengalihan isu untuk melancarkan revisi undang-undang yang akan dilakukan oleh DPR. Mungkin seperti itu, Mas Kurnia dan Mas Wawan. Mungkin tanggapan pertama, waktunya saya serahkan kepada Mas Kurnia terlebih dahulu. Ya, makasih Mbak. Silakan. Memang jadi perdebatan ya untuk kebijakan dari Yasona Lawli itu yang baru saja ia keluarkan untuk membebaskan atau mempercepat proses asimilasi, pembebasan bersyarat, dan lain-lain terhadap 3.000 narapidana. Tapi dalam situasi seperti ini, kita pada dasarnya sepakat ya dengan aturan itu, karena memang overcrowd sudah sebegitu mengkhawatirkan dan mengharuskan negara untuk mempercepat pembebasan narapidana. Persoalannya narapidana mana? Narapidana tindak pidana apa? Saya sepakat dengan tadi yang disebutkan oleh Mas Zain, yang menyebutkan bahwa lebih baik memang narapidana narkoba misalnya, pengguna narkoba yang harusnya direhabilitasi, tapi ini justru dipenjara. Atau tindak pidana yang tidak menimbulkan korban jiwa misalnya, undang-undang ITE, pencemaran nama baik, kan itu yang juga menjadi membuat lapas menjadi penuh gitu loh. Walaupun memang kalau kita tarik ke hulu persoalan, sebenarnya problem Indonesia adalah semua regulasi mengharuskan hukuman pidana penjara gitu loh. Hukuman undang-undang yang seharusnya menjadi undang-undang administrasi dirubah menjadi hukuman pidana. Jadi tidak salah jika hari ini lapas kita menjadi over kapasitas gitu loh. Dan juga soal kedua tadi mengalihkan isu. Saya menduga secara pribadi, karena situasi sekarang adalah wabah pandemik yang mengharuskan setiap orang social distancing, physical distancing, sehingga tidak memungkinkan adanya demonstrasi besar-besaran, itu mereka manfaatkan untuk mengebut pengesahan undang-undang RKUHP, yang mana hukuman korupsinya banyak berkurang, pidana penjaranya kurang, dendanya kurang, juga ada Omnibus Law, Cipta Kerja, dan lain-lain, ada RU Pemasyarakatan, dan yang terbaru, teman-teman, ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menaikkan masa usia pensiun daripada hakim konstitusi yang awalnya 60, sekarang menjadi 70. Jadi undang-undang ini memang sengaja dimanfaatkan oleh, situasi ini sengaja dimanfaatkan oleh DPR dan juga pemerintah untuk mempercepat proses pengesahan legislasi. Kita sudah menebaklah apa template mereka ketika kita protes semua. Template-nya cuma satu kalimat sebenarnya. Kalau tidak sepakat, silahkan judicial review. Kan itu selalu yang mereka sebutkan gitu loh. Kalau saya pembentuk undang-undang, maka saya tidak mau produk undang-undang saya di judicial review. Saya ingin produk legislasi saya perfect gitu loh, tidak diprotes oleh masyarakat, diterima luas oleh masyarakat. Saya ambil contoh satu. Undang-undang KPK. Belum sampai 3 bulan Undang-Undang KPK disahkan pada tanggal 17 Oktober, ada sekitar 7-8 judicial review di Mahkamah Konstitusi. Nah, harusnya itu kan mereka malu gitu loh, dengan sikap pertentangan yang ada di masyarakat, sehingga mereka melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi poin saya tadi, poin pertama, itu menjadi perdebatan memang apakah itu mempercepat asimilasi, tapi mungkin dalam keadaan luar biasa seperti ini, itu mengharuskan dilakukan, tinggal memperketat siapa yang mendapatkan hal itu. Lalu yang kedua, memanfaatkan isu untuk mengalihkan, ya saya rasa mungkin bisa dua-duanya. Ya, Yasona memang menginginkan revisi PP, sekaligus ditambah lagi dengan undang-undang pemasyarakatan dan lain-lain. Dan jangan sampai justru isu regulasi pemberantasan korupsi ini terlewat oleh kita semua. Jangan sampai justru, kan kalau bisa berbarengan kan lebih bagus. Kita mengadvokasi
COVID-19, sembari kita juga mengadvokasi isu legislasi. Jangan sampai kita hanya fokus di isu COVID-19, sementara mereka, negara hari ini semakin luar biasa otoriter legislasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih, Mas Kurnia. Mungkin tanggapan selanjutnya dari Mas Wawan terkait dengan apakah ada best practice di negara lain terkait dengan dana recovery. Oke, soal dana recovery. Halo, Bang Jupri dari Gorontalo. Apa kabar? Semoga kabar baik. Dana recovery, sebenarnya Indonesia sendiri, menurut Jokowi kemarin, sudah mengalokasikan 405 triliun untuk penanganan COVID ini. Tapi itu disinyalir baru penanganan COVID-nya, gitu kan. Alokasinya misalnya 75 triliun itu untuk healthcare, terus 110 itu untuk jaminan sosialnya, 70 triliun sisanya untuk insentif pajak dan kredit, seperti sekarang kan kredit mulai dilunakkan begitu. Dan baru 150 triliun itu hanya untuk economic recovery. Sekali lagi saya katakan economic recovery yang saya tadi ungkapkan di depan. Nah, apakah pertanyaan selanjutnya sebenarnya pada pemerintah ini 150 triliun untuk economic recovery. Bagaimana dengan warga negara ini kan aset begitu. Artinya bahwa bagaimana dengan warga negaranya? Apakah hanya cukup dengan jaring pengaman sosial dan juga economic incentive? Ini yang saya kira perlu menjadi catatan buat pemerintah gitu. Uni Eropa bahkan mereka melakukan spending, menata ulang keuangannya, tidak hanya berhenti di tahun 2020 ini. Mereka sampai dengan 2027 mengalokasikan anggarannya untuk recovery. Karena bukan hanya soal ekonomi. Semua negara, bahkan Singapura, hari ini pun pertumbuhan ekonominya hanya 2%. Indonesia wajar gitu loh. Artinya bahwa yang harus dikejar adalah bagaimana menyehatkan masyarakatnya, menyelamatkan nyawa banyak jiwa warga negaranya. Bukan economic recovery. Maka dari itu sebenarnya sasaran yang pertama yang terpenting adalah bagaimana model yang ditawarkan oleh pemerintah ketika bangsa kita menghadapi pandemik seperti ini, model recovery-nya seperti apa? Seperti Aceh misalnya, ketika bencana. Model recovery-nya ya dibangunin rumah dan kemudian diberikan kredit yang mudah untuk masyarakatnya bisa hidup dulu. Bukan untuk mencari untung dulu. Gitu. Kalau kita bicara soal economic oriented, nanti ujung-ujungnya akan apa? Profit oriented. Keuntungan yang dicari bukan. Menyelamatkan banyak nyawa dulu, kemudian banyak nyawa ini terselamatkan, mereka bebas dari trauma, dan kemudian pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi, budaya itu menjadi pendekatan berikutnya begitu. Atau misalnya yang dilakukan oleh Taiwan misalnya, Hong Kong, ketika pasca wabah SARS, mereka langsung menata semuanya begitu. Recovery-nya apa tadi? Insentif yang besar untuk ilmuwan mereka untuk mengembangkan riset-riset dalam bidang kesehatan. Misalnya di Amerika juga terdapat catatan dari Transparansi Internasional pasca wabah flu burung, wabah flu babi, SARS, MERS. Mereka punya catatan yang sangat lengkap berapa alokasi anggaran yang digunakan untuk riset-riset kesehatan. Karena mau nggak mau, kejadian wabah soal kesehatan ini nggak bisa dinafikan. Selama manusia bermutasi dengan dirinya sendiri, genetiknya, virus juga akan mengikuti. Artinya bahwa wabah non-bencana atau kejadian bencana non-alam ini juga akan menjadi sebuah tantangan ke depan lagi, supaya tidak gagap. Makanya tadi saya bilang bahwa pengalaman menghadapi flu burung, menghadapi flu babi, ini harusnya menjadi salah satu modalitas bagi pemerintah bagaimana menangani COVID ini secara cepat, begitu ya, menangani secara tepat, gitu. Nah, yang kedua adalah soal tadi negara lain, Uni Eropa. Nah, yang terpenting ada juga pertanyaan, kalau saya boleh catat, dari Andri misalnya, yang bertanya formulasi pengawasan yang ideal dalam PBJ dan dengan kecepatan birokrasi. Nah, ini ada hubungannya. Ketika dana recovery yang tersedia saat ini hanya dana penanganan sebanyak 405 triliun, itu pun masih dicari dananya dari mana gitu ya. Karena hari ini cash money kita belum segitu gitu ya. Kenapa? Karena ini masih bulan Maret. APBN baru digedok bulan
Januari berjalan, kan begitu. Government spending kita masih berat ini, gitu ya. Artinya yang terpenting sebenarnya kalau kita boleh alamatkan masyarakat sipil ini tidak lelah-lelah mengalamatkan ke pemerintah, alihkan semua anggaran yang sifatnya tidak menjadi bagian dari prioritas. Makanya kenapa misalnya Menteri Keuangan sudah mulai mengeluarkan surat edaran Permenkeu soal bagaimana penggunaan DAK untuk kesehatan dan pendidikan semua dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, untuk recovery-nya perlu juga dana pembangunan infrastruktur kita. Kita harus pikir ulang, dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, semester kedua tahun 2020, tantangan kita adalah recovery masyarakat yang terkena pandemik ini. Dana pembangunan infrastruktur itu bisa dialihkan sedemikian rupa untuk recovery. Artinya bahwa, oke, pembangunan kita tidak akan berjalan, pertumbuhan ekonomi kita bisa tidak akan mencapai target di 7%, tidak apa-apa. Tetapi yang penting masyarakat kita diselamatkan. Bangun sistem jaminan sosial, proteksi yang lebih mumpuni ke depannya. Soal BPJS misalnya, kita sudah punya undang-undang SDSN sebagai dasar, punya BPJS. Bukan malah dinaikkan, tetapi tata kelolanya juga kita tidak pernah tahu, gitu kan? Seperti apa? Kalau dalihnya selalu mengalami kerugian, ya diaudit saja secara independen. Benar nggak kerugiannya? Kerugiannya di titik mana, begitu ya? Nah, saya kira kepatuhan terhadap undang-undang SDSN ini menjadi alat proteksi, menjadi salah satu upaya penanggulangan yang paling efektif di kemudian hari, begitu ya. Termasuk misalnya kenapa undang-undang kesehatan kita juga perlu direvisi. Artinya jaring pengaman yang hanya 10% ketersediaan anggaran negara ini harus diperbesar. Pendidikan aja bisa sampai 20%. Nah, artinya di kesehatan juga bisa diperbesar lagi, begitu ya. Dan itu juga tidak hanya berhenti lagi-lagi penyakit di kita itu kan hanya dibelanja tidak langsung begitu disbursement-nya. Nah, ini yang perlu dicek lagi bahwa alokasi anggaran yang besar perlu dipastikan juga efektif dan efisien. Tidak berhenti pada belanja tidak langsung. Dia harus menyasar pada belanja modal dan belanja langsung. Sehingga dari situ kita akan tahu nih kebutuhan kita di masa depan, kita menghadapi pandemi seperti ini lagi atau bahkan bencana yang lain, kita menjadi sigap, cepat, dan kemudian mampu menghadapinya secara bijak, secara dewasa, tidak saling menyalahkan, tidak saling mencari kesempatan dalam kesempitan. Nah, model pengawasan yang paling ideal adalah ketika LKPP sudah mengeluarkan peraturan lembaga atau surat edaran, bahkan Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan regulasinya, kita sudah cukup banyak gitu. Nah, tapi melibatkan masyarakatnya seperti apa? Dengan kondisi masyarakat yang masih working from home, all activity from home, atau semua bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, artinya apa? Penting bagi institusi pengadaan itu membuka sistem informasi rancangan umum pengadaannya yang berkaitan dengan penanganan COVID. Buka seluas-luasnya, buka sejujur-jujurnya, masyarakat dari rumah pun bisa memelototi di mana titik lemahnya, di mana perlu masukan atau koreksi dari masyarakat. Yang kedua tadi, whistleblowing system itu dihidupkan. Jadi masyarakat pelapor ini mendapatkan satu proteksi, satu perlindungan bahwa ketika terjadi maladministrasi, belum sampai korupsi gitu, masyarakat bisa melaporkannya sebagai sebuah temuan yang kemudian disikapi juga secara cepat. Karena cepat di sini juga nggak boleh menafikan hal-hal yang sifatnya terus serampangan, sembarangan, nggak boleh. Kejadian di Gini dan Sierra Leone memberi contoh bahwa bisa loh korupsi di tengah bencana begitu. Sementara tadi saya jelaskan bahwa penegakan hukum itu hanya sektor hilir, nggak bisa kita hanya mengandalkan di sektor penegakan hukumnya di hilir saja. Artinya bahwa pelibatan masyarakat secara luas, membuka data yang transparan dan akuntabel, terus kemudian perlindungan terhadap whistleblower, ini menjadi penting untuk dikembangkan dalam penanganan pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Sehingga nanti kita juga tidak kedodoran saat pada masa peak dari atau grafik dari pandemi ini mulai menurun, kita masuk pada fase recovery, kita masuk pada fase rehabilitasi, kita juga harus siapkan semuanya secara kultural, secara sosial, dan juga secara ekonomikal, sehingga dari situ kita akan mempunyai satu formula negara ini bisa melewati pandemi ini secara baik-baik saja. Itu saja sih kira-kira Mbak Hanifah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Wawan. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi online Diksi 3 pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, masing-masing narasumber dapat memberikan closing statement-nya barang 2 menitan mungkin, dimulai dari Mas Kurnia.
Silakan Mas Kurnia. Masyarakat tadi saya rasa sudah banyak dibahas mulai soal Perpu, baik soal kesehatan dan juga bahkan Mas Wawan juga menyinggung soal recovery-nya nanti seperti apa gitu loh. Dan hari ini seluruh mata masyarakat terpusat pada penanganan corona ini, tapi jangan lupa bahwa di waktu yang sama di gedung DPR juga sedang dibahas legislasi-legislasi yang membuat masa depan pemberantasan korupsi kita akan semakin suram. Sudah suram karena 5 pemimpin KPK paling buruk sepanjang sejarah, sudah buram karena revisi undang-undang yang paling hancur substansinya, ditambah lagi dengan undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, ditambah lagi dengan pemasyarakatan, ditambah lagi RKUHP. Maka dari itu ke depan, masa depan hukum kita, khususnya pemberantasan korupsi kita, akan semakin hancur, dan yang paling dirugikan adalah seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kita harus pantengin DPR, pantengin Menkumham, dan juga pantengin Jokowi. Itu mungkin, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kurnia. Mungkin dari Mas Zen ada closing statement yang hendak disampaikan. Saya melanjutkan Kurnia saja. Tadi dikatakan pembatalan revisi PP 99 2012 itu karena cerewetnya netizen dan gencarnya jurnalis membongkar rencana Menkumham. Jadi itu menjadi semacam kemenangan kecil ya, bahwa netizen yang sangat cerewet itu di satu sisi ternyata juga memiliki power untuk membatalkan satu rencana jahat ya. Jadi menurut saya kepada teman-teman yang work from home atau school from home ya, atau juga semua aktivitas from home, itu juga karena yang hadir di diskusi ini juga saya percaya banyak teman-teman yang aktif, tetap bersuara ya, patuhi aturan pemerintah untuk social distancing, untuk stay at home ya, tetapi juga memasang mata ya, mengawasi jalannya pemerintahan, bukan sekedar pemerintah tapi jadi pesan Kurnia juga kepada DPR ya, dan kemenangan kecil membatalkan PP 99 itu menurut saya juga cukup menggembirakan. Koruptor tidak bisa melenggang bebas. PR-nya belum selesai, ini dana sangat besar, 400 triliun, tetap perlu disuarakan oleh para akademisi, oleh para ahli. Pemerintah membuat kartu pengaman yang baik agar nanti tidak susah payah para penegak hukum memadamkan kebakaran di atau juga mencuci piring di sisa-sisa pesta begitu. Nah, diharapkan upaya pencegahan itulah yang perlu dari sekarang. Dan kita belum melihat itu dilakukan. Bahkan kalau dari sisi KPK pun itu baru sekedar pernyataan lisan dari ketua, tetapi belum ada action dari pencegahan yang kita diskusikan malam ini. Jadi menurut saya peran serta dari masyarakat mendorong pemerintah untuk sungguh-sungguh melindungi warga negara, melindungi rakyat, juga mengingatkan untuk membuat kartu pengaman agar tidak dikorupsi, dan juga para lembaga penegak hukum membantu pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan, ya, dan juga menyiagakan tim penindakan agar orang-orang yang berusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesulitan tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi menurut saya netizen tetaplah berisik. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Zeng. Dan ini terakhir closing statement dari Mas Wawan. Ya, saya kira tadi sudah disampaikan banyak oleh Kurnia sama Agen. Bagi kawan-kawan semua sih, saya berpesan tetap stay safe, stay health. Stay safe itu juga artinya safe dari semua hal-hal yang buruk gitu ya. Bukan hanya stay safe aman secara physically, tapi juga secara mentally. Health-nya juga sama, stay health-nya bukan hanya secara physically tapi juga mentally. Ikut tetap aja kita kritis dalam koridor-koridor yang sudah tentunya kita sepakati bersama, koridor demokrasi begitu ya. Terus kemudian untuk pemerintah, pesan saya terutama untuk Pak Yasona gitu ya, kalau hari ini ikut diskusi misalnya gitu, untuk jangan nakal gitu kan,
baik-baik Pak, ini semua di rumah, tetap matanya mengawasi loh Pak, gitu. Apalagi ini zaman udah canggih Pak, nah, apa perlu nanti saya gerakkan lagi teman-teman dari Tanjung Priuk, kan gitu. Artinya bahwa pemerintah tetap jalankan aja agenda-agenda yang pro terhadap pemberantasan korupsi, pro terhadap pencegahan korupsi, gitu. Jangan lupakan masyarakat, walaupun saat ini kita semua beraktivitas dari rumah, tapi tetap bahwa prinsip dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi ini harus tetap dijunjung oleh semua pihak. Saya kira itu aja, stay safe dan stay healthy. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Wawan. Jika saya simpulkan diskusi pada malam hari ini, mungkin ada 3 hal ya. Pertama, bahwa dalam penanganan COVID-19 ini pemerintah butuh untuk bersikap transparan dan butuh partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat untuk tetap waspada mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah, karena pada saat ini pembahasan undang-undang di DPR tetap berjalan. Dan yang ketiga, tadi pesan dari Mas Zen bahwa butuh partisipasi dari masyarakat untuk menyuarakan rencana jahat dari pemerintah ini agar bisa kita sama-sama kita berpartisipasi agar bisa batal lah istilahnya kayak gitu. Terima kasih kepada pembicara yang telah hadir pada malam hari ini, Mas Zain, Mas Wawan, Mas Kurnia, terima kasih banyak. Saya Hanifah dari Pusat Kajian Anti Korupsi mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, Bapak Ibu yang telah hadir dalam diskusi malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam berlangsungnya diskusi ini terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di diskusi seputar korupsi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.